Menurut gue masih bisa chance buat untuk ngebalap posisi Granix yang memang notabene dari 4 match tadi kita lihat Granix cukup belum dapatkan poin maksimal. Oke, dan kita lihat juga apakah Granix bisa mulai balik lagi ke tracknya. Dan kita bakal saksikan round 5 Purgatory. Semoga Granix bisa memberikan perlawanan dan mulai kembali lagi ke atas untuk lebih memanaskan port A ya. Yes, dan kita langsung lihat garis lurus pesawat dari area Lumber Mill menuju ke arah Crossroad di mana EVOS sudah ngamanin Pulau Sentral dan udah ada Fire Brigades dan juga Sentral yang bakal langsung coba diambil sekaligus. Oke, dan kita juga saksikan di sini gimana ada beberapa tim yang bakal turun secara bersamaan. EVOS cukup menyebar di sana, sementara SES bakal bertemu dengan tim BOSS yang sudah berdekatan juga. Sementara FR kayaknya bakal bertemu dengan tim Onyx nih. Wow. Tapi di sini dari rumah Brasilia 13 labirin yang udah diisi sama RRQ dan juga Boss Nightmare. Akankah di sini Boss Nightmare bisa memberikan mimpi buruk pada RRQ yang udah bertemu di labirin? Udah bakal langsung coba senggol-senggolan kah di sana? Ya, udah kelihatan juga satu persatu. Haide bakal coba untuk naik di sini. Sementara I'm God bakal coba untuk berputar mencari di mana musuhnya. Udah terlihat juga di sana ada RRQ. Sementara itu nggak bakal tinggal diam, ada DG juga yang bakal komit ikutan untuk fight, ditembakin dari kiri dan kanan, sedikit kesulitan. Chanzu berhasil mendapatkan DGEZ di sana. Ada Pac-Man nampaknya masih cukup sadar di sini. M-God bakal coba untuk melakukan perputaran terlebih dahulu, bakal dipimpin oleh teman-temannya untuk maju ke depan. Sementara itu masih bisa survive nampaknya dan ditembakin dari belakang. Haide ternyata yang dari atas bakal coba nembakin ke arah bawah dan 2 orang udah terkena knockdown sekaligus. Sementara itu bakal di revive terlebih dahulu. Sementara Mora berhasil mendapatkan Pac-Man yang ternyata harus disampaikan ya. Yes, RRQ benar-benar posisinya nggak diuntungkan banget karena udah diapit sama 2 pemain atau 2 tim dari Boss Nightmare dan juga DG Esport dan posisinya terpojok banget dan ini tinggal nunggu momen di mana RRQ harus cukup bersabar karena memang Boss Nightmare sendiri udah lebih dulu untuk regroup dan nggak mau coba riskan untuk mengeras ke arah tim RRQ yang dimana notabene memang DG Esport sendiri berhasil dapetin visionnya ya. Iya, dan kita lihat di sini step by step yang dilakukan oleh tim Boss Nightmare sendiri cukup baik ya. Mereka benar-benar sabar, tahu ada 2 tim yang berbeda, mereka mundur ke belakang dan kali ini shot colornya Riza nggak bermain, digantikan oleh Haide. Oke. Dan gue masih bingung sampai sekarang walaupun ini tim gue siapa yang nge-shot call. Oke, dan di lain sisi kita ngeliat gimana RRQ yang sedikit kesulitan juga bakal coba untuk bermain lebih sabar lagi karena mereka dengan resource yang minim bakal coba untuk menahan. DG bakal coba melakukan looting lagi sebelum mereka memutuskan untuk engage RRQ di sana. Yes, ini kalau dari Brasilia 7 sadar juga dan udah nge-looting secara all in udah bersih. Dari kalau untuk turun ke arah Brasilia 13 gue rasa nih DG juga harus bisa coba aware ya. Karena memang posisinya kalaupun nanti DG berhasil untuk di backstep, gue rasa ini momen yang tepat banget untuk RRQ bisa narik. Dan oke, kita lihat di sini dari RRQ belum bisa bergerak cukup leluasa karena di sini DG benar-benar ngunci banget, nggak mau kasih lepas. Di sisi lain pun Marble Walk sudah ada Red Bull Rebellion bertemu dengan Force Rider di mana Ombak dengan Scar-nya bakal langsung coba terus mengujani peluru dan Joker sudah bakal langsung coba cutting ke arah kanan untuk bisa mendapatkan angle-nya ke arah Red Bull Rebellion. Oke, kita lihat di sini timnya lagi bersinar. Ada Force Riders B nampaknya yang lagi coba menahan klasemen mereka yang mereka butuhkan untuk masuk ke fase Grand Final dari FFVM tentunya. Benar. Mereka lagi ada di kondisi yang sangat prima di mana mereka benar-benar masih ada di atas puncak klasemen sementara. Benar, dan kita lihat di sini dari Red Bull sendiri sudah set up dan nggak mau coba untuk bergerak yang lebih berbahaya. Dan di sisi lain pun kembali lagi ke Brasilia sudah ada RRQ Chanzu. 2 pemain dari RRQ sudah berhasil ditumbangkan dan tersisa kapten terkuat di bumi kita bakal langsung coba kabur dengan zipline dengan ke arah sentral ya. Dengan ke arah sentral dia bakal coba untuk kabur. Sementara itu di sentral juga mungkin ada tim yang udah nunggu mereka atau tidak karena tadi EVOS turun di sini. Dan untuk turun di sentral itu benar-benar penting menurut gua. Ya. Kenapa? Karena mereka bisa punya yang namanya info zone. Info zone. Ya. Info zone juga dan banyak banget rute yang bisa dipakai ya untuk zipline. Dan kita lihat di sini Calvin sudah langsung sampai ke arah rumah kayu di mana dari First Rider sudah bakal terpencar kemanapun dan udah bakal langsung coba setup. Ini kalau Red Bull Rebellion udah nggak sadar juga posisi dari First Rider yang udah ngebagi
visionnya ya, ini gue rasa bahaya banget nih. Oke, sementara itu First Rider sendiri udah naik 2 orang ke atas panggung, tentunya bakal coba untuk menahan dulu karena bakal di cover dari sebelah kanan. Sementara itu step by step dari RBR nggak mau melepaskan mangsanya di sini, coba terus untuk berburu. Ada tembakan dari sebelah kiri juga, covering fire yang cukup baik. Sementara itu udah ada yang mulai bergerak dari arah belakang untuk melakukan flanking. Di sana ada Darkol ya. Di sini Zico juga sadar dan udah bakalan langsung coba respect juga. Tapi di sisi lain pun I'm God berhasil mendapatkan seorang Maung di area mana tuh nggak tahu ya. Dan kita lihat sini Darko terus masih coba untuk memantau pergerakan dari Red Bull Rebellion dan udah bakalan langsung coba step by step masuk ke rumah kayu. Dan oke, ini pergerakan dari Red Bull Rebellion udah dikunci nih. Ini udah setupnya setup kurungan. Iya, dan harusnya Zico di sini udah sadar kalau misalkan tersisa masih 4 orang, karena kalau lu lihat di sini masih ada 45 yang alive, artinya masih banyak banget chance musuh-musuh untuk ditembakin tapi masih belum menghasilkan apa-apa. Sementara Ombak dan lain-lain bakal coba untuk langsung masuk dari belakang, udah ada yang masuk juga. Ini malah kebalikan, bakal dijepit nampaknya. Mr. Home udah mulai masuk ke sini, langsung aja bakal dikomit, udah diturunin begitu aja. Terjadi duel nampaknya, Darko udah cukup sekarat, harus knockdown langsung di sana. Sementara Calvin bakal coba untuk dikejar Ombaknya. Tersisa 2 orang yang ada di atas tower. Bakalkah ini menjadi mimpi buruk untuk tim dari First Riders di sana karena menyisakan 2 orang? Yes, bener banget. Dan kita lihat di sini Red Bull Rebellion udah bakal langsung coba tahan posisinya di tower, nggak mau bergerak manapun. Dan Mr. Home dan juga Zay bakal langsung coba inisiasi rush ke tower, nggak pakai lama. Kalau di sini Joker sudah bakal langsung bertahan seorang diri. Satu pemain dari First Rider sudah ngamanin dari patahan yang ada di Marble Walks. Iya, dan ada satu pergerakan yang cukup baik di sini dari tim First Rider nampaknya. Sementara di lain sisi Sam berhasil mendapatkan Dranix Kruger dari kejauhan dan ada fight langsung terkena down oleh seorang Zay di sana. Sementara itu Joker harus ditinggalkan oleh seorang Souza. Dranix Razor dan juga Kruger berhasil dihabisi oleh Sam di lane sisi. Oke, timing dari Souza sendiri ketika 2 pemainnya temannya tumbang, dia langsung coba turun inisiasi. Tapi kita beralih dulu ke area Lumber Mill di mana Dranix sudah bakal langsung coba digempur oleh tim EVOS, di mana Street udah melihat satu pergerakan Maung untuk melakukan revive, tapi ternyata enggak. Ternyata masih sadar dan akhirnya udah langsung dimajuin oleh Mr. 05. Maung pun hampir sekarat sedikit lagi, tapi Mr. 05 masih menerima satu perlawanan cukup baik, tapi ternyata Abu berhasil meng-clean sheet pemain dari Dranix Esports di posisi ke-12. Benar-benar pada malam hari ini siapapun yang bertemu dengan tim dari EVOS Esports bakal menjadi mimpi buruk karena mereka benar-benar nggak tersisa dan mereka belum pernah kalah fight jarak dekat ya. Yes, benar banget karena memang EVOS bisa dibilang dari individualnya sih udah nggak diragukan lagi. Dan betul. Jafra dengan baretanya berhasil mendapatkan airgun ya. Walaupun nggak bisa di end nampaknya, tapi di sini Onyx yang tersisa bertiga bakal coba melakukan defense lagi. Mengingat mereka lagi ada di posisi klasemen atas juga. Benar. Dan memang dari Onyx Olympus juga nggak bisa harus greedy juga ya. Nggak boleh greedy juga untuk walaupun memang sebenarnya tujuannya adalah point kill. Yes. Dan ini dia, kita bakal menyaksikan gimana Onyx, Wiza dan kawan-kawan yang tersisa bertiga bakal coba untuk melakukan defensive stance. Dan Ergon bakal coba diselamatkan atau tidak? Nampaknya tidak, bakal dilepas begitu aja. Sungguh chaos nampaknya di sini pertengahan Brazil. Yes, benar banget. Dan gue lihat tadi posisi atau setup skill yang dimiliki oleh Onyx Wiza itu udah raser ya. Karena posisi yang kita tahu Onyx Olympus dari Wiza tuh support, tapi udah pecah war juga di mana Boom Esports bakal bertemu dengan Boss Nightmare. Di sini I'm God udah terkurung, udah bakal terhimpit oleh Gluon yang dipasang. Mat pun dari belakang ternyata masih belum kuat untuk melakukan satu backstab kepada Yoga Padang. Di sisi lain pun I'm God udah bakal langsung coba strafing dengan double barrelnya. Nggak peduli untuk revive terlebih dahulu untuk selesaikan dulu matchnya, di mana udah bakal terus diputer-puter oleh Boom Esports, di mana Straw Hat one by one. Ternyata I'm God harus terkena knockdown. Fear menyisakan satu dan akhirnya satu prediksi, satu bareta dari Straw Hat. On point ternyata. On point banget aim yang dimiliki oleh Straw Hat karena dia coba mempredik shoot di mana musuh bakal bertahan, tapi benar-benar di situ langsung dihabisin begitu aja menggunakan baretanya. Wah, bener-bener. Walaupun memang sebenarnya nggak tahu ya dari Straw Hat sendiri itu posisinya di mana. Yes. Walaupun memang sebenarnya udah ketahuan di belakang Blue, tapi kan harus predik juga karena memang nggak bisa auto aim juga kan baretanya. Betul. Dan kita saksikan di sini benar-benar Boom
ternyata langsung dapat tim yang baru datang juga di sini, ada EVOS Esports. Gak dikasih nafas walaupun memang sebenarnya health point-nya udah penuh. Yes. Tapi udah 2 versus 4 nih, kalau clutch-nya Boom Esports bisa menangin sih, waduh. Satu rekor banget. Yes. Satu rekor baru. Tapi kalau di sini dari EVOS Sam 13 dan kawan-kawannya sudah langsung sadar karena udah ada satu persebaran kotak mayat yang mungkin sudah terlihat juga di Purgatory. Dan inilah dia player of the match untuk round keempat dengan 6 kill itu EVOS Street. Yes, EVOS Street di sini dengan 6 poin eliminasinya dan masih bakal bertambah lagi tentunya karena kita lihat di sini udah jongkok-jongkokan aja karena ngelihat banyak sekali mayat di sini yang tumbang. Bener banget, udah kayak harta karun ya. Yoi. Harta karun, waduh, ini banyak banget nih kan, satu lootingan yang cukup mungkin bisa mendapatkan resource-nya dengan AR-nya. Yap, dan harusnya di sini Boom sendiri bermain lebih defensif lagi mengingat tersisa masih ada 4 orang di sini dari EVOS ya, dan mereka tersisa 2 orang, bakal bahaya banget. Straw Hat bakal coba untuk bergerak dan satu persatu udah mulai narik juga. Nothing masih belum ketahuan pergerakannya kemana. Yes, ini kalau dari Boom Esports-nya juga satu pemainnya udah terkunci ya. Mau nggak mau satu pemain dari Boom Esports pun juga jadi satu baited juga ya. Ya. Karena memang udah sulit banget untuk melakukan satu clutch yang dimana memang satu bisa dibilang EVOS itu udah kuat banget individualnya dan memang sulit banget. Dan udah ada summon drop juga yang bakal langsung dijatuhkan, dan hati-hati kalau terkena tereliminasi. Ya, dan kita bakal saksikan standing sementara walaupun di lain sisi ada satu pelontar juga yang udah ditemukan, bahaya di sini. Dan di sini EVOS Esports di standing round keempat 156 poin. Disusul ada First Rider dengan 86 dan Onyx Olympus di peringkat ketiga dengan 72 poin. Ya, dan Boom Esports masih dengan 61 poinnya. Masih cukup kuat nampaknya, yang menyisakan 2 orang di depan tentu. Benar. Dan kita lihat di sini memang Mister 05 EVOS pun juga benar-benar cari terus ya timnya ya, nggak mau kayak stay di satu lokasi gitu kan. Ya, dan lu bisa lihat di sini gimana tadi Mister 05 cuma ngelihat tas yang dimilikin sama tim dari Boom doang, langsung dia nunduk. Segitu respectnya dan segitu jeli mata yang dia milikin. Nah, itu yang harus dimiliki ya oleh survivor yang mungkin nonton, karena memang harus akhirnya kena satu M79 yang berhasil langsung numbangin satu pemain dan langsung dikeker ke atapnya. Dan akhirnya Boom Esports harus dipulangkan ke 10. Oke, ini masih sama kontennya, dimana EVOS masih belum kalah di early fight sampai middle fight. Siapapun yang ketemu sama mereka makan ya. Makan terus, tapi kita beralih ke arah Brasilia, dimana Red Bull Rebellion sudah langsung menerima tembakan panas dari DG Esports di arah rumah putih Brasilia 7. Ya, masih coba untuk defense dulu tentunya, melakukan reset lagi, healing lagi sambil melakukan defense ya. Benar. Kayak kita lihat di sini di rumah 7 dan sekitarnya ini udah bener-bener chaos banget sih. Chaos banget, dan untuk Red Bull Rebellion sendiri juga harus coba untuk lebih berhati-hati untuk regroupnya, karena memang udah kebuka banget visionnya dari DG Sport, dan dari sisi kiri pun udah ada Bigatron yang coba menghadang, dan EVOS pun, dan ternyata UAV, siapa yang mainin UAV nih? Siapa yang naruh UAV di sini? Nah, siapa yang remote ini? Aduh, Bang El, jangan ditaruh sini dong, Bang El. Aduh. Ya kan? Bahaya. Langsung kelihatan di situ ada beberapa tim langsung ya. Nah, udah bakalan langsung coba untuk stay location aja gitu kan. Nggak perlu harus bergerak. Tapi di sisi lain pun Mister 05 dengan SVD-nya berhasil memulangkan seorang bos Apollo. Di sisi lain, Souza pun udah langsung terspot, bakal ditembakin oleh Legalo tentunya, tapi masih bisa survive juga masuk ke zona-zona selanjutnya. Benar banget, dan ternyata Legalot udah nih 1 by 1 ya, RRQ dan juga First Rider nih. Wah, Fast level 4 ternyata yang dimiliki sama Souza ya. Yes, mantesan tadi damage-nya 7 doang. Yoi. 7 doang. Dan kita lihat di sini sudah ada satu pemain Kojak yang udah langsung coba dikeker, tapi Mister 05 kembali lagi mendapatkan 2 korbannya dengan 1 peluru M79 yang cukup baik sekali. Abu pun bakal langsung rush berduel dengan Cupai, dan akhirnya Boss Titan harus dipulangkan di posisi ke-9. Yap, itu dia EVOS yang masih belum terkalahkan, masih lengkap 4 orang dengan 10 poin eliminasi. Bener banget, EVOS Esports 10 udah totalnya 20 poin. Berhasil diamankan 1 buyanya, udah langsung di-secure. Wah, ini EVOS Esports ya benar-benar udah unbeatable ya. Unbeatable banget. Siapapun yang ketemu mereka udah selesai. Mati selesai. Beres sudah. Yes. Dan kita saksikan di mana RBR juga yang udah melakukan
regroup juga, udah mulai nyatu di sini. Benar banget, dan tadi kita lihat juga EVOS Mister 05 berhasil mendapatkan beberapa repair phase juga, dan akhirnya phase 4-nya kembali utuh lagi walaupun memang sedikit, tapi itu bisa juga jadi satu ketahanan yang kuat juga ya, karena memang Mister 05 dengan individualnya, waduh. Dengan pelontar yang dia milikin ya, iya. Udah makan korban kurang lebih itu 4. Wow. 4 dengan 20 pelontar. Gila ya. Waduh, ini bahaya banget sih. Dan zonanya ternyata langsung beralih ke arah Brasilia 7, di mana DG Esport yang diuntungkan dan juga Red Bull. Dan EVOS pun harus berpikir atau memutar otaknya untuk bisa masuk ke zona selanjutnya, karena memang udah cukup chaos juga, crowded banget dari areanya. Udah bener-bener ramai banget di sekitarannya, bakal sulit banget tentunya. Sementara itu Onyx di mana ya? Onyx masih coba untuk bertahan, dan kita masih belum lihat visionnya. Dan di sini sudah terdengar juga ada satu shotgun yang terdengar, dan Ikam pun ternyata berhasil mendapatkan satu pemain tersisa dari RRQ Hades. Iya, dan kita lihat lagi di sini untuk tim First Rider sendiri masih dapat zona lagi, bos. Yes, masih dapat zona, dan Ikam pun tereliminasi. Wah. Kenapa tuh tereliminasi? Karena kena satu summon airdrop kah? Tapi kita lihat sini EZ dengan satu VSS-nya bakal langsung coba nembakin ke arah Abu yang terlihat ke arah rumah kuning, dan bakal langsung coba terus, nggak bakal dikasih lepas. Ada satu pelontar yang bakal langsung dicoba lepaskan ke arah EVOS Esport. Oke, sementara itu First Rider berhasil dihancurkan oleh Sesyamil, tersisa satu orang tapi dapat 7 placement point, harusnya masih oke buat mereka. Oke, bener banget, dan kita sini EZ bakal langsung coba tembak ke arah Mister 05, ada damage per second yang diterima, dan akhirnya landman-nya sukses mengenai seorang Mister 05. Abu pun bakal langsung coba melakukan satu trading, dan granatnya masuk tapi udah bakal langsung dikurung saja oleh pemain dari Red Bull Rebellion. Ziko pun bakal langsung coba pop shot glue wall untuk bisa menghalangi, tapi ternyata masih ada Sam 13 dengan satu baretanya yang berhasil langsung mengenai pemain dari Red Bull Rebellion. Yap, dan udah ada tembakan juga dari Zay sebelah kiri dan kanan, udah dihancurin. Ada EVOS yang lagi-lagi bakal bertemu dengan ada granat. Ada granat yang udah dilemparin begitu aja. Masih coba saling tahan-tahanan, belum melakukan pergerakan yang cukup serius nampaknya. Yes. Dan Street bakal coba untuk berputar terlebih dahulu, cari di mana momen musuhnya, bakal langsung di jump shot begitu aja. Sampai 13 terkena knockdown, satu orang yang berhasil didapatkan oleh Street di sini. Tapi itu dia, Red Bull Rebellion berhasil men-shutdown EVOS di sana. 4 tim tersisa, 13 pemain yang masih hidup, di mana DG Esport masih bisa mendapatkan zonanya. Bakal terus coba nggak kasih nafas karena Red Bull Rebellion, yang dimana di sini dari zonanya udah nggak dapat. Calvin udah kelihatan di sana. Satu baretanya terkena panci. Oke, di sini Calvin bakal coba gulung-gulung main kita terlebih dahulu, dan DG Jafra udah memiliki medkit 11 dan juga glue wall 2 ya. Ya, udah bakal ditembakin begitu aja. Sementara RBR bakal komit untuk naik secara perlahan. Udah ada suara healing-healing, sementara Bigetron bakal coba nahan dari sebelah kanan. Ada spam granat yang dilemparkan ke arah dalam. Masih coba untuk bertahan di sana Red Bull Rebellion. Sementara itu Better Gary bakal coba menggunakan VSS untuk nembakin ke arah depan Red Bull Rebellion. Yes, bener banget. Kita lihat di sini sudah ada Z dan juga Ziko yang bakalan langsung coba ngarahin ke arah tim Bigetron. Maybe udah berhasil mengenai satu pemain dengan SKS-nya. Cukup baik sekali aiming yang dilakukan. Onyx Olympus udah bakal langsung coba memanfaatkan momentumnya untuk bisa regroup kembali, dan ternyata satu pemain dari Red Bull Rebellion berhasil untuk di-revive ternyata. Iya, ini dia Onyx Olympus merupakan angin segar di sini, mengingat semua pesaingnya sudah luntur di match kali ini ya. Yes, bener banget, dan Jafra pun masih coba untuk try hard juga untuk coba nembakin dengan beretanya, tapi belum mengenai satu pemain pun dari Red Bull Rebellion. Sudah bakal langsung dipaksa turun, zonanya berjalan, dan di sini Onyx Wiza dengan VSS-nya 2 pop shot glue wall berhasil untuk dipasang, bakal langsung coba masuk, dan DG Mora terlihat sudah bakal langsung lompat, tapi di belakangnya ada Bigetron, dan Bigetron Beat harus tumbang di posisi keempat. Dan ternyata Red Bull Rebellion lah yang mendapatkan momentumnya untuk mendapatkan buya di match kelima di Purgatory. Itu dia Red Bull Rebellion yang di sandwich kiri dan kanan.